Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Basit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini, atas izinnya kita bisa hadir di majelis yang penuh berkah ini, majelis taklim pengajian Ahad pagi Masjid Al-Basit setiap Ahad pertama dan Ahad kelima. Salawat ma'asalam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan dan curahkan pada Nabi uswah kita, Nabi teladan kita, baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz yang kita rindukan, Ustadz yang kita nantikan, Profesor Dr. Ahmad Zahro MA selaku Guru Besar UIN Sunan Ampel dan juga penasihat Masjid Al-Akbar Surabaya. Pada kali ini beliau menyempatkan hadir untuk memberikan nasihat-nasihat beliau kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah acara kajian ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 1 jam ke depan Ustadz diberikan waktunya untuk 45 menit materi, yang 15 menit untuk tanya jawab. Tafadhol, sumonggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, muka-muka semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat panjang umur, sehat lahir batin, rahmat mudah urusan, lancar rezeki, dan terutama rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus takmir Masjid Al-Basit, kayaknya saya pernah kesini ya. Oh pernah nih. Tahun pinten itu? Lulus. Pak Yuda pun di Pak Yuda. Yang biasa SBA saya itu Pak Yuda. Dulu dari Al-Akbar ingat saya itu. Jadi ya alhamdulillah saya sungguh terenyuh dan salut pada panjenengan semuanya. Ahad pagi ini biasanya jalan sehat atau rekreasi, tapi panjenengan rekreasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara selonjor mawon. Sedoyo semuanya saya harapkan selonjor saja, atau pokoknya jangan memaksakan nekuk sikil wis ngoten iki, kita rada nom-nom kabeh soalnya. Nggih.
Soal dengkul niku harus betul-betul diperhatikan. Ibu-ibu nggih ngaten selonjor mawon mboten napa-napa, ndak ada istilah ndak sopan, ndak ada. Saya juga di kursi kan enak ya, duduk seperti saya ini lebih enak dibanding duduk seperti panjenengan. Duduk lesehan itu taruhannya dengkul niku. Kuwatir kula nek engko bareng ngaji gak iso ngadeg repot ya. Nah, terus silakan selonjor bahkan nek iso golek sendenan. Tapi saya salut pindah malih dumateng panjenengan akad pagi kersa rawuh dateng Masjid Al Basit ini untuk ya olahraga, olah pikiran, olah hati, beribadah, ngaji yang menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang mencari ilmu sa'atan sesaat saat Nabi bersabda itu belum kan jam tidak ada waktu itu. Sa'atan itu kira-kira ya sa'atan ya salungguan lah gamane. Siapa yang mencari ilmu salungguan itu pahalanya sama dengan sholat 1000 rakaat. Nate sholat 1000 rakaat. Sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. Yang jelas pahalanya sangat besar. Penjenengan di sini juga ada nilai silaturahimnya, ada nilai olahraganya, ada nilai olah hatinya, ada nilai ngajinya. Mugi-mugi sedaya dipun rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih ya belum ada seminggu saya akan bercerita dan mengulas ya, kaitan dengan Palestina dan agama kita. Palestina itu di daerah Syam ya, daerah Syam niku Syria, Yordania, Palestina niku Syam itu akan menjadi padang mahsyar nanti. Dalam kitab-kitab kita bisa baca bahwa padang mahsyar itu pusatnya di daerah Syam atau di negara Syam. 3 negara itu mungkin juga lebih luas lagi karena berapa miliar manusia saat itu ya. Tapi yang jelas Nabi dawuh ya, bersusah payahlah boleh untuk pergi ke Makkah, ke Madinah dan ke Masjidil Aqsa. Saya nawaitu memang ibadah ya dalam rangka memenuhi instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bisa berusaha ke Masjidil Aqsa di samping Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Satu catatan yang penting, pertama ada ulama yang mengharamkan berkunjung ke Masjidil Aqsa saat ini. Karena sekarang dikuasai Israel, berarti devisanya masuk ke kantong Israel. Masuk akal. Bisa diterima fatwa itu. Tapi saya menentang fatwa itu. Berbeda, bukan menentang, berbeda dengan fatwa itu. Itu fatwa ulama Mesir. Ulama Mesir berfatwa haram sekarang ini ke Masjidil Aqsa. Mungkin mereka tidak ke sana. Mungkin ya berfatwanya ya dari Mesir aja, dari Kairo. Saya kemarin juga ke nostalgia ke Al-Azhar juga. Tapi setelah saya sendiri menyaksikan sekarang ini, berkunjung dalam suasana konflik sekarang ini, andai kata ada madorot berkunjung ke Palestina karena devisanya masuk Israel, tapi sungguh manfaatnya jauh lebih besar. Karena kalaupun ada devisa itu ya berapa persen dari
uang kita. Tapi kalau masuk sana, saya alami sendiri, saya saksikan sendiri, memang Israel menguasai penjagaan perbatasan. Jengkel dipun periksaan itu. Enek mawon, berlapis pemeriksaan. Itu di negara Palestina, negara orang, bukan negara Israel, tapi sekarang kan dikuasai Israel. Jadi begitu masuk perbatasan itu Israel yang berkuasa, tentara Israel. Apalagi di Hebron. Hebron itu kuburan Nabi Ibrahim atau daerah Nabi Ibrahim dan keluarganya itu di Hebron. Itu di boikot sama Israel. Gak oleh metu. Wong Hebron itu gak oleh metu. Lah nyanti golek pangan ya di situ. Melas niku ngrongso. Bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia? Oh niku bahasa Jawa niku. Sing bahasa Indonesia melas iku apa ya? Iya, kira-kira menyedihkan ya, menyedihkan. Napa? Kasihan. Nggih, kasihan nggih. Memprihatinkan ya. Nggih. Terus betul-betul begitu masuk Palestina, masuk Hebron, masuk Jericho, total 100% orang Palestina. Coba. Yang sing jogo tok ternyata Israel. Jogo ketat sekali, tapi begitu masuk Masjidil Aqsa, masuk daerah Jericho, masuk Jericho niku kota tertua di dunia. Itu semuanya orang Palestina. Kehilangan pekerjaan. Maka yang berkunjung ke sana, saya yakin kalau muslim itu ndak iman ngetokne duit tuku terus kalau nyangoni. Istri saya itu habis 5 juta lebih untuk nggih niku salam template niku. Apalagi yang lebih kaya mungkin ya lebih banyak lagi. Itu Israel nggak tahu. Memang rodok diawasi memang. Cara tuku-tuku barang ki, tapi kan ini di dalam negara Palestina, terus kita lebih bisa berbuat dibanding keluar dari luar. Mungkin kirim via napa niku enten pokoknya bank napa menyalurkan dana. Oke, kita berbaik sangka kepada mereka. Tapi kalau kita ketemu langsung pasti sampai kepada mereka. Dan pasti menguntungkan mereka, menggembirakan mereka. Dan mereka berharap kita banyak berkunjung ke sana. Ya memang tidak murah ya, sekitar 40 juta lah. Ya bukan ke Palestina saja soalnya, ke Yordania juga ke Mesir. Tapi kalau punya uang, diniatkan ibadah menuruti nuhoni dawuh Kanjeng Nabi kan berpahala. Apalagi kemudian sampai di sana menyumbang. Ya bukan menyumbang, ya kita sedekah lah, ya. Kita sedekah kepada siapapun yang ada di sana, orang-orang yang membutuhkan, walaupun sebagian juga menyedihkan menjadi pengemis. Ya. Kalau pengemis malah tidak boleh diberi, soalnya ketoro kalau memberi itu. Semua, yang bukan semua ya, banyak daerah pakai CCTV. Hati kita ini diawasi oleh Israel itu, oleh Israel itu. Tapi ya memang begitulah mainnya memang begitu untuk akhir zaman. Tapi yang terpenting saya sampaikan bahwa fatwa haram ulama Mesir ya tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Satu. Yang kedua, ya ini rodok guyon tapi penting kalau sampaikan. Kan Nabi bersabda, kon nek wis umur 40 tahun gawe teken. Ngoten ada hadis itu. Lah kebetulan saya kurang sehat waktu akan berangkat itu. Maka
ya jenenge teken tuwek niki, teken tengere tuwek. Kula nggih manut kon nggawa teken ya nggawa teken. Terus teken niku hampir kena digawa nek yang numpak pesawat niku kudu diputus. Dadi loro dikek koper jelalah ilang. Jelalah hilang. Padahal Rasulullah menganjurkan kita kalau umur 40 tahun lebih lah. Saya kan umur 70 sekarang. Jadi, saya sudah pensiun, profesor saya sudah pensiun tahun ini. Jadi tepat 70, enggak gawe-gawe. 40. Nabi menganjurkan kalau umur 40 pakai teken. Ini betul-betul menyentuh perasaan saya bahwa Rasulullah sampai sebegitu perhatian soal kesehatan gawe teken, tapi penjelasan mboten enten sing gawe teken nggih. Isin mungkin ya. Nek diarani tuwek nggih. Nek panjenengan kita rada tuwek panjenengan gitu. Biyen kalau teng mriki kira-kira gak setuwek ini mungkin ya. Nah, maka di sana saya ndak pakai tongkat. Dan biasa ya seperti panjenengan pada jalannya banyak sekali. Ya pokoknya ketika sudah turun pesawat itu banyak jalan. Nah itu saya tidak pakai tongkat. Tapi terus nggih basa wangsa teng Indonesia nggih pakai tongkat malih. Satu sisi ya nuhuni Kanjeng Nabi, kedua ya ternyata juga perlu kok. Artinya pakai tongkat itu ben ketok tuwek ngoten nggih. Mboten artinya orang seusia saya itu kalau berjalan kadang-kadang yang meliur barang. Apa meliur niku? Meliur, kadang-kadang meliur. Ya mboten pusing tapi gliyur. Pokoke meliur wis nek gak ngerti ya wis. Meliur. Kadang-kadang meliur. Lah niku kalau pakai tongkat kan enek tetanggenan. Apalagi kalau di jeding ya. Saya anjurkan panjenengan jane aja gengsi-gengsi pakai tongkat ya. Banyak kasus orang jatuh di jeding wafat. Ya entahlah, ya mungkin ketatap barang atas mbok pilih, tapi yang jelas kasus itu banyak. Dan dokter juga menganjurkan. Dokter menganjurkan orang seperti saya, khususnya saya dianjurkan pakai tongkat. Supaya ya, liur nih wow. Niki jane tidak pakai tongkat itu lebih bebas nih. Nyatane kalau selama di Timur Tengah itu juga tidak pakai tongkat tidak apa-apa, bahkan nggawa barang mboten napa-napa. Tapi ya terus sampai di rumah di samping sunnah Rasul, anak-anak saya menganjurkan dipakai saja bah supaya ya pengaman. Ya wis, bismillah ini niatnya taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua juga demi kesehatan, demi keselamatan. Menawi panjenengan kersa pakai tongkat itu lebih bagus. Tapi kuatir diarani tuwek ya. Nek kula terus tuwek ya gak apa-apa. Pun satu catatan lagi di Palestina setelah masuk itu kan orang Palestina, di Masjidil Aqsa itu orang Palestina dan para turis. Ternyata di sana selalu kunut. Salat maghrib, isya, subuh niku kunut. Nek dhuwur asar mboten. Kunut nazilah. Maka kalau panjenengan mboten keberatan, saya juga praktekkan. Kita apa sumbangsi kita untuk Palestina kalau bukan kunut? Duit yo gak rono iki nyandi duit. Dadi donga kunut nazilah itu dalam kitab-kitab fikih yang tidak pakai kunut nazilahnya Imam Malik ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali pakai kunut nazilah atau menyetujui sholat digunakan untuk berdoa kunut nazilah. Ya nek dungane sak kersane panjenengan, yang penting dungane wong Palestina. Benar-benar memprihatinkan. Dan kula nggih rada heran. Wong Palestina padahal ya gak akeh, tapi bertahun-tahun ya gak entek. Israel padahal ngoten niku. Ngebom rumah sakit, ngebom pengungsian, sing mati ibu-ibu, orang tua, anak-anak.
luar biasa kekejaman, kebiadaban. Makanya sekarang dunia Eropa, Afrika pro Palestina karena melihat kelakuan Israel. Betul-betul genosida yang dukung hanya Trump aja. Kalau bukan Trump, insya Allah bukan Amerika. Amerika itu Trump, Donald Trump niku. Nek liyane Donald Trump kayak ya duwe hati lah. Ada kok demo di Amerika memprotes kebiadaban Israel itu. Jadi panjenengan menawi kersa saya ini ya sesekali kita kunut nazilah. Toh Nabi pernah melaksanakan 1 bulan untuk mendoakan supaya punya bukti kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita simpati kepada saudara kita, saudara muslim Palestina dengan wujud doa. Kalau bisa doa kunut. Walaupun tidak biasa kunut tidak ada masalah, kunut hanya perlu imam yang ngerti doanya kunut kita aja. Tapi itu bagi saya penting bahwa orang yang di sana terus menerus ya berkunut nazilah soal bagaimana pengkabulan doa, tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Yang ketiga, saya ya seperti di Makkah dan Madinah, sholat itu sama, yang zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 4 rakaat. Tapi kaifiyahnya itu enek sing sedekap, enek sing ora, enek sing angkat tangan, enek sing ora, enek sing napa meneh lungguh. Nek lungguh niku enten sing ganjel sikil loro, enten sing tawarruk, enten iftiros. Saya batin inilah permaceman yang harus kita toleransi, kita sadari, tidak usah ngotot-ngotot, ojo gampang-gampang bid'ahkan orang yang tidak sama dengan kita. Biarlah umat Islam beribadah menurut yang diketahui, asal pokok prinsip itu sama, usulnya, dasarnya, fondasinya sama dari Nabi. Walaupun furuknya ya dari Nabi. Yang tidak setakep ya dari Nabi, yang setakep ya dari Nabi. Ini saya kan lama sholat di Masjidil Aqsa itu beberapa waktu, 3 hari kalau nggak salah itu, 3 hari atau 4 hari. Artinya lama menyaksikan kaifiyah carane wong manut Gusti Allah, manut Rasulullah itu ternyata bermacam-macam. Semua yang ada itu adalah orang yang taat. Yang masuk Masjidil Aqsa itu orang yang taat, nyembah Gusti Allah, tuntunan Rasulullah. Tapi kok gak podo. Kaifiyah furuk niku. Ketidaksamaan inilah yang menginspirasi saya bahwa kita harus lapang dada terhadap perbedaan. Teng mriki insyaallah nggih ngoten nggih. Sudahlah, ndak usah mempermasalahkan apapun yang berbeda di antara kita. Ada yang pakai Sayyidina monggo, enggak pakai Sayyidina enggak apa-apa. Bismillah banter oleh, ora banter oleh, ora maca bismillah boleh. Masih banyak lagi. Prinsipnya bahwa kita ini saudara. Mpun aja gelem didu, aja gelem dipecah belah. Kan ada ya, saya enggak nyebut orang, tapi yang jelas hari-hari ini kita dipecah supaya kekuatan kita berkurang. Orang Islam niku nek rukun, kompak, gak ono sing wani. Donya niku ngoten. Umat Islam supaya bisa dikuasai dipecah dulu. Aljazair dipecah, Libya dipecah, Syria dipecah, Irak dipecah. Sedaya semua kita akan dipecah. NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Apa sih perbedaan kita? Tidak ada. Ya perbedaan furu'iyah, perkara usuliyah dasar sami. Enek sing kunut monggo, gak kunut rapopo, pokok salat subuh. Nek karipan yo meneh. Tapi prinsipnya itu kita semuanya itu niatnya manut Kanjeng Nabi,
taat Kanjeng Nabi untuk beribadah kepada Allah. Itu yang menginspirasi saya ketika saya sholat menyaksikan bermacam-macam kaifiyah. Yang keempat, dalam napa niku pergaulan masyarakat, dalam interaksi antar kita, antar masyarakat. Kalau di sana tentu banyak macam ya, banyak macam ragam bangsa, ada yang dari Iran, ada yang dari bahkan dari barat juga banyak yang sudah muslim. Artinya apa? Saya ingin kita sedaya, kita semuanya berdasarkan seruan himbauan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini rukun, kita ini bersatu, kita ini bolehlah berbeda, tapi kita adalah satu kesatuan umat Islam yang insya Allah termasuk mudah-mudahan ya, kalau perhitungan saya gini, di Padang Mahsyar itu ada 5 golongannya. Ada masuk langsung bighairi hisab, ya siapa tahu kita muga-muga tanpa hisabnya. Ada yang hisaban yasira, dihisab tapi enteng, mergo didelok awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu ya as-shalah. Yang pertama dihitung, diperiksa, dikoreksi itu salatnya. In saluhat saluhat sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Kalau salatnya baik, maka amal lainnya dianggap baik, sudah tidak usah diperiksa, beres, langsung urusan swarga. Tapi kalau salatnya rusak ya diteliti iki apa dosanya, apa dosanya. Pramila menika, maka dari itu harus kita usahakan menjaga sholat 5 waktu, khususnya kalau bisa berjamaah 1:27. Ndak imbang itu. Kula sering nyeneni awak kula piyambak nek rodok males jamaah, ayo mari ngene engko salat subuh ping 17. Ya salat subuh ping 17 kan gak oleh, tapi untuk menggambarkan betapa ringannya pergi ke masjid untuk berjamaah. Kalau kita mikir pahalanya 20 derajat, belum lagi begitu masuk masjid disambut 70.000 malaikat mendoakan 2 hal, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, sampai keluar masjid. Jadi suwi selagi di dalam masjid masih didoakan. Itu hadisnya Sahih Muslim, mboten main-main. Terus orang ke masjid berjamaah itu bukan hanya soal pitulikurnya, soal doanya malaikat itu. Malaikat itu ganti itu doanya mandi. Kata Nabi didoakan 2 hal. Ya Allah rahmati dia. Orang yang dirahmati itu hatinya pasti tenang. Niki penjelasan mikir malih, kita mikir nek pas gak tenang berarti kurang rahmatnya. Ya Allah ampuni dia. Kalau orang diampuni itu mudah jalan rezeki. Niku Al-Qur'an loh sing juga hadis yang dawuh niku, bahwa orang yang diampuni dosanya atau orang yang sedikit dosanya itu mudah jalan rezekinya. Soal dapatnya berapa atau jatahnya berapa itu soal lain, tapi dalane rezeki niku dipermudah, apalagi didukung oleh jamaah subuh. Hadis sahih bahwa orang yang sergap jamaah subuh itu orang yang dimudahkan jalan rezekinya. Pramila menika sedapat mungkin jangan tinggalkan jamaah subuh, tapi ya ojo murih rezeki gitu. Pokoke jamaah subuh mawon, mengke soal rezeki wis hitungane malaikat sing dikake Gusti Allah. Terakhir saderenge tanya jawab menika perlu kita renungkan ya. Sekarang ini kondisi negara seperti ini,
alhamdulillah ya mulai baik ya. Mulai baik. Mulai membaik. Kami berharap ya, saya di antara para mubalik ya berharap peduli kita kepada pemimpin. Ndongakne paling enggak sekali lah ya. Ndongakne. Masuk pemimpin itu bukan idola kita, nuwun sewu. Idola kita yang lain misalnya. Tapi kenyataan sekarang itu yang mimpin negeri ini ya itu. Tapi kalau yang wakil ya mboten mawon. Yes, lah mboten menuhi syarat kok. Mas, iya toh. Niku teng kono. Ijazah saya SMP. Padahal syaratnya SMA. Umurnya mestinya 40, belum nyampe itu diakali. Pun napa meneh pinter niku. Pinter, nggih, pinter. Terus nggih soal itu jelas itu. Saya pun bersikap sama dengan panjenengan bahwa wakilnya itu layak dimakzulkan. Iya, bukan layak, harus makzul. Gak memenuhi syarat ki. Tapi ini urusan mriko. Tapi kalau di antara para mubalik ya, kami ada grup ya alumni Timur Tengah membuat grup ya sama pendapat bahwa yang penting kita nggak membuat kacau, tapi berpendapat kan boleh tuh, mosok gak oleh berpendapat. Yang jelas berpendapat boleh, dia bertindak salah aja boleh gitu loh. Bapake. Ini kan bapake goro-goro niku. Waktu masih berkuasa, sekarang sudah tidak berkuasa, maunya berkuasa tapi alhamdulillah melobi penguasa kok gak berhasil. Ketika 4 jam di Hambalang itu maunya melobi, tapi sudahlah. Pak Prabowo bukan orang ngecek-ngecek lah. Pak Prabowo itu jenderal dan cerdas banget. IQ-nya di antara para tentara itu waktu itu paling tinggi. Tapi kemudian ya dikerjain, kemudian lama di Yordania, saya tahu rumahnya di Yordania, sebab saya berkunjung ke Yordania, tapi tidak ada kami tidak berkunjung ke rumah beliau, tapi rumahnya ada di Yordania, karena ya keadaan politik saat itu memaksa beliau begitu. Perkara iki menangi bagaimana sudahlah, bukan urusan kita. Perkara iki menangi piye, tapi yang jelas sekarang kenyataannya sudah disumpah, sudah menjadi presiden pun mungkin ada jalan keluar untuk bagaimana bangsa ini, umat Islam khususnya. Terus terang ijmi waktu itu diperebutkan antara kelompok merah dan kelompok hijau. Alhamdulillah kelompok hijau itu dipimpin Pak Prabowo menang. Ya menang pengaruh lah. Karena waktu itu masih jadi mantune presiden. Panyuwun kula dumateng panjenengan sedaya ya sebagai rakyat kita ndak mungkin mendapat pemimpin ya yang serba sempurna tanpa kekurangan, ya ndak ada lah itu. Ada kekurangan iya. Tapi kayaknya ketegasannya ini berdasarkan pengalaman 1 tahun memimpin ini ya ada harapan lah. Kita doakan kebaikan minimal sekali aja lah. Kalau bisa setiap selesai sholat, moga-moga pemimpin kita menjadi pemimpin yang bersih. Kalau bersih dari korupsi, menurut ahli ekonomi loh, kalau mboten ahli ekonomi, Indonesia ini bisa memberi tiap kepala, bukan tiap keluarga, tiap bulan 20 juta. Niku sekedar gambaran betapa kayanya negeri ini. Tidak ada negara sekaya Indonesia itu. Bermacam-macam tambangnya luar biasa, tapi selama 10 tahun digeruk, dibawa kembali ke sana. Nah ini mulai di stop. Saya terus mengikuti berita politik, terus mengikuti komunikasi dengan para pihak.
insya Allah saya tidak menyesatkan panjenengan. Insya Allah panjenengan kalau sebagai ya orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, insya Allah juga wa ulil amri minkum, presiden sekarang ini lebih baik. Dan lebih baik dari siapa? Ya pokoknya lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai renungan pagi ini, sebagai ibadah Ahad pagi. Moga-moga bermanfaat untuk panjenengan sedaya. Kalaupun ada yang bertanya, ada yang menyanggah, ada yang komentar, silahkan. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz Ahmad Jarrah. Telah dipaparkan oleh beliau napak tilas perjalanan beliau waktu di Palestina 1 pekan yang lalu ya. Ada 4 hal yang bisa kita lihat, tapi saya tadi juga mikir-mikir kok gak melayu nang politik belas gitu ya. Ternyata di penghujung di bagian yang kelima larinya ke politik ya. Alhamdulillah ya. Ini teman-teman ini sangat gemar politik Ustadz ya. Nah, oleh karena itu silakan bagi teman-teman yang ini ada Pak Tinggal, Pak Rohadi yang sering kali ikut riklat perpolitikan ya, monggo kalau ingin bertanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Profesor menjelaskan yang terkait Rohadi. Iya, Pak Rohadi, monggo Pak Rohadi. Tadi Profesor menjelaskan yang terkait dengan umat Islam banyak yang dipecah belah, yang terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di negara Indonesia, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, sementara ini banyak bermunculan organisasi yang namanya PWLS, yang mana bersitegang dengan namanya habaib-habaib atau wahabi, informasi dari di medsos itu. Terus bagaimana dengan sikap kita seorang muslim untuk mengamati dengan terjadinya gejolak-gejolak seperti itu? Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Rizik Syihab itu teman saya, bahkan anak buah saya waktu tahun 86 itu saya sebagai koordinator lapangan jamaah haji, dia anggota saya. Itu Habaib itu banyak teman saya. Jadi saya juga punya teman, Habib Taufik, Habib Zainal, pokoknya Habaib itu banyak sahabat saya. PWLS apalagi. PWLS banyak sekali, kados Gus Abbas, banyak lah. Dan saya termasuk anggota Naat. Naat niku Nasab Wali Songo. Namin Naat gemeh koyok PWLS, tapi saya ada di dalamnya. Saya juga berpesan dengan Habib harus tetap baik, harus tetap rukun, ojo mencaci, jangan ngelek-ngelek. Mereka orang-orang baik. Soal nasab itu soal lain. Saya pun juga punya prinsip bahwa nasab habaib itu berdasarkan ilmu sejarah, ilmu filologi, ilmu genetika, ndak nyambung ya ampun, tapi gak usah diungkap-ungkap. Kalau diungkap-ungkap nggak rame. Tapi para habaib ojo nesu nek diungkap iku. Apa lho? Coba nek nesu malah ya ketoro. Kami Naat ya sebenarnya nuwun sewu, tanpa sombong, tanpa juga ada link, ada nasab, tapi kita tidak umumkan, tidak ekspos. Sudahlah, wongku yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Mbuh Arab, mbuh ke Arab, mbuh Afrika, mbuh kulit hitam, mbuh kulit merah, sing penting ukurannya takwa. Maka semuanya harus rukun. Kami juga begitu Pak Rohadi. Dengan ya para habaib itu saya tetap baik, tetap berusaha, termasuk sing rodok kasar itu, tapi yo piye yo, tapi kasar ya. Ya sing rodok kasar niku nggih
saya kantor, saya ya usaha, saya katakanlah nasihati supaya agak reda, agak halus lah kalau ngomong itu. Sebab apa? Sebab mulut ini cermin hati. Nek mulutnya kotor, atine ya kotor. Nek mulutnya keras, atine ya keras. Nek mulutnya kasar, atine ya kasar, dan seterusnya. Mulutmu harimaumu. Ya, dan seterusnya, banyak ungkapan soal mulut. Tapi prinsipnya pertanyaan panjenengan, ya kita berusaha, yang tua-tua begini berusaha supaya semuanya tetap rukun. Ojo sampai ceramah ngelok-ngelok nih wong, ceramah ngelek-ngelek iki. Kalau soal nasab bahas secara ilmiah, ndak apa-apa. Ya sayangi nggih sebagian mriko nggih ngoten sami mawon. Kula suwun ayo rodok reda, rodok lendah, jangan sampai reaktif. Terus apa bener Habib itu bukan keturunan Rasul? Secara ilmiah meyakinkan bukan. Tapi ya ndak usah di udal-udal, nggak usah diudal-udal. PBLS yo harus bagaimana mengendalikan anggotanya, jangan sampai reaktif, jangan sampai lalu menyerang. Juga naat mboten, naat niku insyaallah bukan gerakan napa niku di luar, tapi nek PBLS rada keras niku. Enten Habib Syekh badhe pertunjukan ngoten nggih. Dialang-alangi. Jane ya ora usah dialang-alangi wong pertunjukan kan di sholawatan to jane. Tapi ya duka niku. Saya belum punya kemampuan untuk menyetop gerakan itu supaya jangan sampai antar umat Islam ini bermusuhan, bahwa ini dan itu soal nasab atau bukan ya juga jangan di expose jangan di mana dia expose bareng asal ilmiah, tapi aja tinggi alat nggih bogoki wong. Bogoki ngapa sih? Bogoki niku napa nggih? Ngapusi ya meneh, minta paksa, jual paksa. Ngoten niku lho. Niku saya ngalami sendiri. Ya saya lawan. Walaupun Habib saya tidak takut. Persoalannya innam akramakum indallahi atqakum. Kalau soal keturunan Nabi, mesti nih keturunan Nabi itu malah tidak boleh minta, tidak boleh nerima. Nerima zakat, nerima hadiah sak bareng. Zakat tidak boleh. Tapi kok mereka begitu, lah itu saya juga sanggah. Tapi sekali lagi yang baik banyak sekali, lebih banyak yang baik dibanding yang tidak baik. Ngoten Pak Radi nggih. Sinten malih? Ini masa monggo Pak tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tinggal, Prof. Oh, Muhammad Ibrahim. Lahir di Pamekasan, besar di Probolinggo, terdampar di Mojokerto. Usia sudah 71, Prof. Jadi alhamdulillah belum pakai tongkat. Usia sudah 71 tapi masih belum pakai tongkat lah. Mudah-mudahan tidak pakai tongkat. Panjenengan pakai tongkat mawon, ikut sunnah Nabi soalnya. Saya punya di rumah, tapi belum saya pakai aja, Pak. Begini, Prof. Kita tadi bicara tentang Palestina ya. Kita bicara santai aja. Saya setiap kali buka WA tentang Palestina, tidak sampai hati, mesti saya putus karena saking menyentuh. Sami kali kula ngoten. Terlalu biadab lah perbuatan. Betul. Sampai-sampai orang seluruh dunia itu kan mengutuk. Tapi kok ya ndak mempan, ndablek gitu ya. Saking ndablek itu. Saya sering menangis melihat itu. Tapi ya cuma isone menangis, ya kan. Ndak iso Tadi profesor menganjurkan supaya kita bantu dengan uang, yang kedua dengan doa kan begitu. Tapi banyak saudara kita yang masih sangat tidak peduli, Bro, dengan Palestina. Padahal orang-orang yang di luar sana yang non muslim itu sudah membela mati-matian. Saya pernah nge-share di grup MUI itu ya, supaya ada kepedulian kita terhadap Palestina. Jawabannya itu ya rada nyelkitnya hati. Lapa bah mikir ado-ado, mikir Palestina. Di sekitar kita aja masih banyak yang kita bantu katanya. Kan yang gregetnya juga ya kan. Nah itu yang perlu profesor sadarkan itu.
Dan kita mayoritas ternyata yang bicara begitu itu. Ya, ketidakpedulian kita itu masih sesama muslim masih banyak. Lalu yang kedua, Bro, kita ini memang terlalu mudah diadu domba. Ya kan? Kita dirusak dari luar, dirusak dari dalam seperti yang disampaikan Pak Rati tadi. PWLS itu kalau saya perhatikan gerak-geriknya itu justru sering ngereseki itu, sering menghancurkan Islam dari dalam lah kan. Saya tidak bicara soal nasab, saya tidak begitu berpikir soal nasab. Saya lebih banyak berpikir tentang nasib ya. Bukan nasab. Tapi kalau saya lihat di video itu kan gerakannya sangat. Tapi kenapa kok tidak dibubarkan oleh pemerintah? Itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ya ngono ning aja ngono. Palestina atuh yang sekitar akeh sing miskin ngono ya ngono tapi aja muni meneng wis ndang nyumbange gak apa-apa. Tapi terus diunekne niku nyelekit niku. Gak usah diunekne, wis pokoknya gak nyumbang yang Palestina ya ora apa-apa. Ya ben sing nyumbang tapi aja muni Palestina atau sing sekitar aja masih yang ngono ku ya gak enak dirungokne kuping iku. Terus ngono ya ngono ning aja ngono. Maksud saya adalah monggo sedekah sekitar bagus ya. Sedekah pada fakir miskin Indonesia sae. Tapi nek sempat kalau bisa sebagian juga untuk Palestina. Sekarang ini di dunia yang umat Islam yang sangat menderita ya setahu saya adalah Palestina. Rohingya ya sak ngisore jan. Palestina itu sangat berat padahal hufat Al-Quran itu banyak Pak. Hampir semua. Sing cili-cili sing nom-nom niku kabeh hafal Quran. Nggih, estu. Tentara Palestina semua hafid Quran. Ya, mungkin hafidnya ya tidak persis pesantren tahfidz mboten ya mungkin hafal sekian banyak juz ngoten. Tapi yang jelas orang-orang baik. Kalau panjenengan menyempatkan nyumbang itu ndak rugi. Bahwa di sanalah perhatian kita, apalagi saya baru aja menyaksikan betapa beratnya kehidupan. Itu daerah mboten perang loh, Pak. Sing Yerusalem, sing perang kan Gaza. Daerah mboten perang banyak menderita apalagi yang daerah perang, tapi daerah perang mboten asal memang masuk. Ada ketentuan lain lah. Nomor kali ya PWLS saya juga sudah menasihati saya ada organisasi ormas persatuan saya ormas nopo mawon saya tapi ojo reaktif, jangan kemudian kepada saudara sendiri seperti musuh, janganlah ya. Ya menurut saya ya ada baiknya tapi buruknya ini harus dibuang Pak. Jangan, para habaib juga muslim. Juga para habaib juga gitu, hendaknya juga tahu diri bagaimana menempatkan diri, menempatkan ucapan di tengah umat Islam yang ada yang pro dan kontra. Terus ngoten Pak. Terakhir oke. Saya cuma berpikir kapan pertolongan Allah itu datang. Oke. Terima kasih. Itu aja. Niku kula tiyambak mboten semerep niku. Yang penting kita berusaha dan berdoa. Berusaha kalau bisa punya kemampuan menyumbang, kalau enggak berdoa. Soal keputusan akhir wallahu alam, tapi berdasarkan nubuat hadis yang berkaitan dengan akhir zaman, ya memang inilah tanda akhir zaman. Palestina akan menang sebentar lagi. Tapi nek menang itu berarti kiamat ngoten lho. Ya mboten berarti kiamat, kiamat Nabi mawon mboten semerep. Tapi hadis nubuat, hadis Nabi memberikan tanda-tanda kiamat itu antara lain kemenangan Palestina itu termasuk tanda akhir zaman. Tapi aja ditungak nih, aja menang-menang ngoten nggih. Paling kiamate awake dhewe cek luwih dhisik timbang ada nih Ustaz. Kiamate donya niki kok. Masa Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furqon. Pak Furqon nggih monggo. Arsur arek Suratinawan Mojokerto. Asli Mojokerto Ustaz. Nggih. Nun sewu izin bertanya satu hal. Nggih. Terkait tentang persatuan umat niku wau. Nggih. Tadi sudah dibahas tentang habaib. Nggih. Yang terbaru tentang pesantren. Oh ya. Bagaimana dunia pesantren sekarang disorot, diekspos dengan apa niku? Gara-gara Nun Sewu Pondok Al-Khozi ini menyebar kemana-mana sampai diliput di Trans 7. Di sini sehingga banyak muncul orang-orang yang membandingkan. Ngene lho pesantren sing bener, gak koyok ngono. Nah ini kan perlu pencerahan dari panjenengan. Sebenarnya batasan menghormati kiai, menghormati ustadz dan guru itu seperti apa? Sehingga kita tidak terpecah belah dalam hal ini. Ngaten. Niki karena sudah banyak sekali bermunculan kelompok-kelompok yang memanfaatkan momen ini untuk mengunggulkan pesantren lainnya. Niku jangan menjelekkan pesantren yang Nun Sewu padahal itu menelurkan dan melahirkan ulama-ulama besar di pesantren yang tradisional niku. Niku mawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemilik pengasuh pesantren, saya juga prihatin dengan kasus Al-Khozi ini. Itu bagaimanapun harus kita akui bahwa pengurus lalai soal konstruksi bangunan, kurang cermat. Bangunan kok ngene niku dhuwure luwih gedhe, lantai 4 itu malah nutup jalan. Kula sale dosen Al-Khozi ini, atus kula semerep sanget. Ketir-ketir niku. Kalau lewat itu ketir-ketir, napa ketir-ketir niku? Takut kalau lewat itu sampai merasa takut engko kebrekan itu. Bagaimanapun saya juga mengkritik pesantren dari sudut itu. Tapi kalau dari sudut pengajaran adab, itu Jepang, Amerika itu kagum sampai penelitian di Indonesia karena lembaga pendidikan yang berhasil mencerdaskan orang sekaligus membenehkan orang. Membeneh niku apa ya? Adab mendidik ya, mengajar ilmu dan mendidik adab itu pesantren. Lah, bahwa yang diekspos, yang ditunjukkan seperti itu ya berlebihan. Intinya beginilah, pesantren punya kekurangan iya, punya kelemahan iya, tapi banyak positifnya juga iya. Maka kalau ada kekurangan bukan diekspos seperti Trans 7, tapi hendaknya diberikan nasihat. Tapi itu sudah diatasi katanya sudah diatasi. Yang mengekspos itu sudah disanksi, wallahu alam nanti lanjutnya. Tapi prinsipnya bahwa pesantren itu juga harus berbenah diri. Saya tahu banyak pesantren yang cara bangunnya kerja bakti dan ya kurang cermat dalam arsitektural. Itu bahaya. Jadi untuk Al-Khozi ini adalah pelajaran bagi semua pesantren di seluruh Indonesia. 28.000 pesantren itu harus memperhatikan aspek arsitektural atau bangunan fisik, di samping juga tentu nanti inovasi pengajaran. Mungkin saya ingat, saya lama kan di Al-Azhar, pesantren dunia itu. Waktu saya di sana dulu tahun 84 itu tidak bisa melihat Fir'aun karena Fir'aun sedang di Prancis diobati karena muminya akan rusak. Nah kemarin tuh alhamdulillah saya bisa melihat Fir'aun langsung. Fir'aun ternyata Fir'aun itu jane badhe nggih estu badhe muni ngoten tapi mboten SDDC gak kewetu aku. Tapi terus tapi cilik aku mimpes 3000 tahun yang lalu. Berarti
panjangnya kira-kira hanya 150 aja. Pada besar kan kita ini 160 170 atau orang Arab sekitar hampir 200. Mestinya dulu Fir'aun juga hampir 200. Tapi sekarang mimpes Fir'aun zaman Nabi Musa yang disebut Al-Qur'an itu mukanya mirip niku wau. BS tuh betul, saya waktu melihat tuh waduh gaya kok koyok ngene ya muka orang jahat itu. Jahatnya terkenal di yang Quran kok ini ireng diselimuti ngoten. Tapi intinya adalah mari kita jadikan iktibar orang-orang yang banyak salah, banyak dosa, banyak bohong itu menjadikan pelajaran untuk kita bahwa itu pun nanti juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kehadiran panjenengan sedaya nggih, dan mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan apa yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun dahar monggo. Jazakumullah khairan katsiran disampaikan pada Ustadz Profesor Dr. Ahmad Zahro MA. Apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan menjadi pelajaran, menjadi ibrah bagi kita bagaimana kondisi negeri Palestina dan juga tentang perpolitikan di Indonesia. Sebelum kita akhiri dengan bacaan hamdalah, ada informasi bahwa masjid kita, Masjid Al-Basit ini dalam proses renovasi. Oleh karena itu takmir Masjid Al-Basit masih menerima dana infak dan sedekah dari para jamaah semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini